Shanks adalah karakter paling penting di One Piece. Karena semakin jauh cerita One Piece, semakin terlihat kalau Shanks selalu berada di tengah hampir semua kekuatan yang nantinya akan menentukan perang terakhir. Dan petunjuknya ada di chapter 1189, 14 tahun yang lalu. Shanks sudah memperingatkan Loki kalau pemerintah dunia sedang mempersiapkan perang. Tapi yang menarik, Shanks juga tahu bahwa pemerintah dunia sebenarnya bukanlah pihak yang sepenuhnya mengendalikan dunia. Ada seseorang yang berada jauh di atas mereka, Raja Dunia yang sebenarnya. Shanks bahkan meminta Loki untuk bersabar, Pak. Seolah-olah Shanks tahu bahwa perang belum boleh dimulai sekarang. Dan ketika kita melihat latar belakang Shanks, semuanya mulai terasa masuk akal. Dia punya hubungan dengan nasab Vigarland, keluarga yang berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan dunia. Tapi nggak dibesarkan di Merejoa, dia dibesarkan oleh Goldie Roger. Artinya, sejak kecil Shanks berada di antara dua sisi yang sangat berbeda. Satu sisi adalah orang-orang yang menguasai dunia, sisi lainnya adalah orang yang menemukan kebenaran tentang dunia. Dia pada dasarnya menjadi jembatan di antara keduanya. Dia memahami pemerintah dunia, dia membawa warisan Roger, dia memiliki hubungan dengan Elbaf, dan dia bahkan mengenal Loki secara pribadi. Shanks mencuri buah nikah dari pemerintah dunia. Luffy kemudian memakannya secara tidak sengaja. Tapi setelah itu, Shanks malah mempertaruhkan tangannya untuk menyelamatkan Luffy. Dia ngasih topi jerami milik Roger kepadanya dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi ketika Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Seolah-olah sejak saat itu, Shanks sudah mempertaruhkan masa depannya kepada generasi berikutnya. Dan mungkin sekarang kita mulai memahami alasannya. Karena Luffy dan Loki bisa jadi memiliki dua peran yang berbeda dalam perang terakhir. Luffy punya kekuatan Nika. Dia adalah simbol kebebasan yang mampu menginspirasi orang-orang untuk melawan Imo. Tapi sebuah revolusi membutuhkan lebih dari sekedar simbol. Dia membutuhkan kekuatan. Dan disitulah Loki serta Elbaf menjadi sangat penting, Pak. Sebagai seorang pangeran Elbaf, Loki memiliki hubungan dengan salah satu bangsa pejuang paling kuat di dunia. Kalau Luffy adalah simbol pembebasan, maka Elbaf bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar yang berdiri di belakang pembebasan tersebut. Dan Shanks mungkin adalah orang yang selama ini memastikan keduanya tidak bergerak terlalu cepat. Dan itu juga alasan Shanks tidak terburu-buru mengejar One Piece. Dia bukan sekedar menunggu Luffy menjadi cukup kuat. Dia sedang menunggu dunia berada dalam kondisi yang tepat, menunggu Nika bangkit, menunggu Elbaf siap, menunggu kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak. Dan ketika semuanya akhirnya berada di tempatnya, barulah Shanks menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk merebut One Piece. Maka Shanks selama ini bukan sekedar karakter yang berdiri di pinggir cerita. Dia adalah seseorang yang perlahan-lahan menempatkan setiap bidak ke posisi yang tepat. Karena mungkin Shanks tidak pernah benar-benar menunggu Luffy menjadi raja bajak laut. Dia menunggu Luffy, Loki, dan Elbaf tiba pada waktu yang sama. Sebab ketika One Piece akhirnya ditemukan, yang terbuka bukan hanya harta karun. Kebenaran tentang dunia akan ikut terbuka bersamanya. Dan saat hari itu tiba, seluruh dunia harus sudah siap.